akhirnya saya buat video ini untuk kalian semua. Nah, di video ini saya akan berusaha menggunakan full bahasa Indonesia. Saya usahakan agar teman-teman yang tidak mengerti bahasa Jawa bisa mengerti isi dari video ini. Karena di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses bekerja ke Korea Selatan sebagai TKI seperti saya. Ya, seperti saya. Di sini saya hanya sebagai TKI dan bukan badan-badan penting atau orang penting yang terkait proses kerja ke Korea ya. Tolong digarisbawahi. Jadi akan saya terangkan atau saya jelaskan setahu saya. Oke, proses kerja ke Korea Selatan tidak sama dengan proses kerja ke negara-negara lainnya. Karena kalau ke Korea Selatan itu kita harus lulus ujian. Kita tidak lewat PT. Kalau ditanya, Mbak lewat PT apa? Mbak lewat PT apa? Saya tuh bingung jawabnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita tempuh untuk bekerja ke Korea Selatan adalah mencari LPK atau tempat kursus bahasa Korea. Nah, perlu digarisbawahi dan ditebali ya. LPK tidak memberangkatkan calon TKI ya. Harap dicatat dan diperhatikan baik-baik. LPK atau tempat kursus tidak memberangkatkan calon TKI. Jadi LPK itu hanya sebagai tempat kursus, tempat kita belajar bahasa Korea untuk menghadapi ujian EPS Topik atau Employment Permit System. Inggris. Oke. Kalau sudah mencari tempat kursus, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah belajar untuk menghadapi ujian. Karena kelulusan ujian itu adalah syarat mutlak kita untuk bisa melamar bekerja ke Korea, untuk bisa sending data. Langkah yang selanjutnya, yang kedua adalah mengikuti ujian EPS Topik. Nah, untuk mengikuti ujian EPS Topik yang biasanya diadakan 1 tahun hanya 1 kali. Jadi 1 tahun hanya 1 kali kesempatan Anda mengikuti ujian EPS. Biasanya pendaftaran ujian dilakukan 2 bulan sebelum ujian dilaksanakan. Dan bagaimana kita mengetahui kapan ujiannya? Jadwalnya bagaimana? Nah, kalian langsung saja cek situs resmi BNP2TKI ya, yaitu www.bnp2tki.go.id. Kalian bisa cek di situ, pengumumannya juga ada di situ. Kalau ada pendaftaran ujian ke Korea Selatan, di situ akan ada pengumuman. Kalau sudah mengikuti ujian, langkah yang ketiga langsung. Nah, kalau udah mengikuti ujian, kan ujian yang pertama itu ada ujian materi ya, ada reading sama ujian listening. Nah, ini setiap tahun selalu update. Kalau zaman saya 2014 itu ujian materinya yang reading dan listening ini tadi, kalau sudah lulus kan ada ujian lagi namanya tes skill. Tes skill ini hukumnya sunnah kalau zaman 2014, tapi sekarang ujian materi yang reading sama listening ini harus lulus, kemudian yang skill testnya juga harus lulus. Jadi kalau ujian materinya lulus tapi skill testnya nggak lulus, gugur begitu. Jadi gimana ya, peraturannya ujian itu tiap tahun selalu update, selalu berubah. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Kalau dulu hanya pakai paper test, kalau sekarang sudah pakai komputer sistemnya. Nah, yang keempat, kalau sudah lulus ujian, kita bisa sending data, alias kita melamar kerja ke Korea. Bagaimana caranya? Yaitu nanti sending datanya ya sama, kalau dulu masih pakai paper terus dikirim lewat pos. Kalau sekarang sudah tidak. Kalau sekarang sudah online, lagi-lagi online, sendingnya online ke BNP2TKI. Seperti itu. Sending data
Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah sending data, kita hanya tinggal menunggu. Kita hanya tinggal menunggu dan berdoa agar SLC kita cepat turun. Yang menentukan SLC kita atau standar labor kontrak kita cepat turun siapa? Ya HRD, tidak ada orang-orang dalam yang main orang dalam apa gimana kita membayar sekian langsung bisa berangkat. No, itu impossible ya. Jadi itu pure, itu murni dari HRD Korea. Job kita yang turun itu dari HRD Korea langsung. Kita akan menunggu kolom. Nanti di situ kita akan membuat akun EPS. Jadi kalau kita sudah sending data itu akan di situ tertulis kolom 1 kita terisi. Nanti kalau sudah sampai di Korea, kolom 2 akan terisi. Nah, terus sampai kolom 3. Nanti kalau sudah kolom 4, nah ini yang kita tunggu-tunggu, kolom 4. Kalau sudah kolom 4, kalau kolom 4 yang kita sudah terisi, itu berarti kontrak kita sudah ditandatangani. Kita sudah dapat SLC. Kita tinggal menunggu panggilan preliminary training, kita tinggal menunggu panggilan prelim dari BNP. Gimana cara ngeceknya? Ya kita langsung saja ke websitenya BNP tadi, bnp2tki.go.id. Di situ akan ada nama-nama peserta panggilan preliminary training ya. Kalau sudah preliminary training, mungkin di Ciracas, di kantornya BNP 2TKI itu sekitar berapa hari ya, saya agak lupa. Kalau sudah melaksanakan preliminary training, kita bisa pulang ke rumah, kita tunggu di rumah, kita menunggu panggilan terbang. Jadi kalau sudah preliminary training itu 90% lah, 90% kita pasti bisa berangkat. Tapi ada juga teman-teman yang sudah prelim tapi CCVI-nya dibatalkan dari Korea, dari pihak Korea dibatalkan. Itu juga bisa tidak berangkat. Seperti itu, menyedihkan bukan? Maka dari itu kita harus benar-benar sabar, benar-benar mentalnya disiapkan, sabarnya disiapkan, waktunya disiapkan, seperti itu. Ya, ini contoh kartu peserta tes EPS topik saya tahun 2014. Nah, di bawah sini dituliskan, bagi yang lulus ujian bahasa Korea bukan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, lulus ujian EPS topik itu tidak menjadi jaminan kalian bisa bekerja ke Korea Selatan. Yaitu memang pil pahit yang harus kita telan. Karena ya banyak yang proses, terus tidak berangkat, menunggu bertahun-tahun, lebih dari 2 tahun lalu tidak berangkat, seperti itu banyak. Apalagi cewek. Jadi di Korea itu cowok dibandingkan cewek itu perbandingannya 95/5%. Itu kenyataannya. Kalau cowok saya kira memang lebih mudah ya, lebih cepat. Nggak tahu sini ngambilnya kan banyak yang cowok gitu yang diambil. Jadi yang cewek itu harus ekstra sabar, harus ekstra berdoanya juga harus ekstra. Ini saya ujian tahun 2014, saya sangat beruntung. Ujian Juni 2014, lalu Desember 2014 saya mendapatkan SLC. Dan kemudian di Januari 2015 saya bisa prelim, dan Februari tanggal 9 atau 10 saya bisa terbang ke Korea. Itu sangat, bagi saya itu keajaiban ya, karena saya tuh cewek dan proses ujiannya Juni, terus saya bisa berangkat Februari. Itu bagi saya sangat ajaib. Bagi saya sangat bersyukur, benar-benar bersyukur, karena waktu saya terbang 2015 itu saya juga barengan sama seseorang ya, teman saya yang sudah ujian dari 2013.
ujiannya 2013, dia bisa terbang 2015 bareng saya. Itu sertifikatnya itu sudah hampir hangus, bener-bener sudah hampir hangus. Kan kalau sertifikat kelulusan kita sudah hangus, kita kan harus mengikuti ujian lagi untuk bisa mendaftar bekerja ke Korea Selatan. Seperti itu bener-bener pil pahit. Dan satu lagi ya teman-teman, saya ingatkan, kalau bisa sebelum teman-teman belajar bahasa Korea atau sebelum kursus itu, usahakan kalian medical check up dulu, karena takutnya nanti kalian sudah capek-capek belajar, capek-capek ikut ujian, dan kalian sudah lulus lalu mau sending data dan ternyata medical check up kalian itu unfit. Itu benar-benar disayangkan sekali kan gimana ya, nanti kan pasti kita tuh sedih banget gitu, udah susah-susah malah tinggal sending tapi kitanya unfit. Kan lebih baik sebelum kalian proses, ya Allah, sebelum kalian memulai proses mending medical check up dulu. Nanti di kliniknya kalian bilang negara tujuannya Korea Selatan, seperti itu, nanti medical check up nanti fit atau unfit. Nanti kalau fit ya alhamdulillah kalian bisa langsung proses ya, kalian lanjutkan prosesnya. Jadi kalau unfit ya mending diurungkan niatnya, karena percuma kalau sudah unfit dari awal. Kalaupun dipaksakan kalian sending, ya sudah, ini ya udah di oke aja, sending aja. Nanti kalau pas sampai di Korea langsung di medical lagi, kalau hasilnya kalian unfit, kalian bisa dideportasi, dan itu lebih merugikan, kalian akan lebih rugi. Nah, sampai di sini saja informasi dari saya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditambahkan di kolom komen, kalian bisa komen. Oke, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe video ini. Seperti itu. Terima kasih, saya Nindi Yusinta. Salam semangat. Kok salam semangat sih? Salam sukses, jangan putus asa, tetap semangat teman-teman, raih mimpi kalian. Oke, dadah.